Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Pemirsa, indeks harga saham gabungan Bursa Efek Indonesia pagi ini dibuka menguat, demikian pula dengan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika yang juga menguat. Kita segera bergabung bersama Jessica Wulandari langsung dari studio Bursa Efek Indonesia. Jessica, kalau melihat indeks di belakang Anda sudah menguat tadi, bahkan menurut catatan sudah naik sempat tertinggi di 6.334 dengan nilai transaksi sekitar 1,5 triliun. Saya lihat sekarang di belakang Anda. Apakah hari Jumat ini indeks malah akan menguat, berbeda dengan tradisi yang biasanya di akhir pekan investor suka mengamankan diri dengan melepas saham? Bagaimana, Jessica? Ya, Leo dan pemirsa, indeks harga saham gabungan pada pagi hari ini dibuka pada zona positif dikarenakan sentimen yang positif baik dari dalam negeri dan juga luar negeri. Dan kalau kita melihat bersama, sejak pembukaan perdagangan hari ini, indeks saat ini berada di level 6.301 dengan penguatannya 0,58%. Sedangkan kalau kita melihat trading value atau nilai transaksi pada pagi hari ini mencapai 1,4 triliun. Dan kalau kita melihat ini secara teknikal, memang indeks diprediksi mengalami technical rebound karena menunjukkan upward bar yang mengindikasikan akan melanjutkan penguatan dari hari Rabu lalu. Kemudian kalau kita melihat sebetulnya sentimen apa saja yang mempengaruhi, yang pertama ini dari dalam negeri, ini dikarenakan sentimen positif dari melandainya kasus aktif COVID-19 di dalam negeri. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam dan tercatat pada tanggal 11 Maret lalu, ini penambahan kasusnya 5.000 kasus, padahal sebelumnya ini sempat menyentuh level tertinggi pada Februari lalu mencapai 12.000 kasus dalam waktu satu hari. Kemudian pemirsa, yang kedua, hari ini IHSG juga dipengaruhi adanya proyeksi inflasi di Amerika Serikat. Investor masih melihat bagaimana pergerakannya dan juga masih menanti hasil rapat The Fed yang akan digelar pada pekan lalu. Adapun proyeksi dari inflasi di Amerika Serikat pada bulan Februari akan meningkat di level 1,7%, sebelumnya di Januari di level 1,4%. Kemudian hari ini indeks juga dipengaruhi pergerakan bursa secara global. Kalau kita melihat pergerakan bursa secara global, pertama kita akan melihat bursa Amerika Serikat ini ditutup kompak menguat. Yang pertama ini di Nasdaq ini menguat 2,52%, S&P 500 menguat 1,04%, dan Dow Jones juga naik 0,58%. Penguatan yang terjadi pada bursa Amerika Serikat ini dipimpin oleh emiten teknologi. Ini seperti Facebook tercatat naik 3,39% dan juga Microsoft naik 0,3%. Penguatan yang terjadi pada bursa Amerika Serikat ini disebabkan DPR Amerika Serikat yang akhirnya menyetujui RUU stimulus untuk pandemi COVID-19 di Amerika Serikat yang nilainya 1,9 triliun dolar Amerika Serikat. Dan hari ini rencananya akan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden, namun kita akan terus menunggu bagaimana update-nya. Kemudian yang kedua, ada kabar gembira lainnya, yaitu laporan dari Departemen Tenaga Kerja di Amerika Serikat yang menilai adanya penurunan klaim dari tunjangan pengangguran pada pekan lalu, yaitu mencapai 712.000 klaim pengangguran. Dan ini merupakan yang terendah sejak 4 bulan terakhir. Kemudian selanjutnya kalau kita melihat pergerakan bursa di Eropa juga ditutup kompak menguat. Indeks London ditutup menguat 0,17% dan Jerman juga naik 0,20%. Ini dikarenakan sentimen positif dari stimulus di Amerika Serikat. Sedangkan kalau kita melihat pergerakan bursa di kawasan Asia pada pagi hari ini justru bergerak variatif. Yang pertama, ada Nikkei menguat 0,61%, Hang Seng menguat tipis 0,01%, dan Straits Times justru turun 0,12%. Sedangkan untuk hari ini indeks diprediksi bergerak di level 6.275 hingga 6.300. Namun pemirsa, kalau kita melihat pergerakan harga komoditas yaitu minyak mentah dunia, WTI pada pagi ini turun 0,42% ke level 65,74 USD per barelnya. Sedangkan kalau kita melihat pergerakan ICE Brent ini juga turun 0,30% ke level 69,42 USD per barelnya. Adanya pelemahan terhadap harga minyak disebabkan aksi profit taking yang diambil para investor karena sebelumnya sempat menguat hingga 2,6%. Leo. Baik Jessica, kalau melihat apa yang terjadi, apakah memang nilai tukar rupiah relatif menguat karena efek dari stimulus tadi yang sudah Anda laporkan, atau apa yang membuatnya menguat pada pagi ini, Jessica?
Ya, Leo dan pemirsa, kalau kita melihat pembukaan perdagangan hari ini, rupiah menguat 0,15% ke level 14.405 dan hari ini rupiah juga diprediksi akan menguat. Ini disebabkan adanya DPR di Amerika Serikat yang akhirnya menyetujui RUU stimulus untuk pandemi COVID-19 senilai 1,9 triliun dolar Amerika Serikat. Dan nanti malam juga akan ditandatangani oleh Presiden Joe Biden sehingga ini menjadi sentimen positif bagi pergerakan rupiah pada hari ini. Ini juga menyebabkan para investor mulai masuk ke pasar valuta dikarenakan adanya sentimen risk on. Dan selanjutnya kalau kita melihat yield obligasi juga masih turut mempengaruhi kinerja rupiah pada hari ini. Kemarin pada hari Rabu memang sempat menyentuh level 1,4% dan sebelumnya di hari Senin sempat di 1,6%. Namun ternyata tadi malam ini ditutup di level 1,5% untuk yield obligasi di Amerika Serikat untuk tenor 10 tahun. Ini juga akan mempengaruhi pergerakan rupiah dan di satu sisi ini juga akan mempengaruhi pergerakan emas. Kalau kita melihat pada pagi hari ini emas berjangka naik 0,08% ke level 1.724 per troy ounce-nya, sedangkan harga emas antam ini juga naik 1,69% ke level 930.000 per gramnya. Sedangkan untuk rupiah hari ini diprediksi menguat, ini bergerak di level 14.360 hingga 14.475. Demikian Leo, kembali ke Anda. Baik, Jessica Wulandari melaporkan langsung dari Studio Bursa Efek Indonesia.